Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua di materi atau di kompetensi dasar pola keuangan desa dan kota. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah mungkin kalian kemarin sudah divaksin, mudah-mudahan tidak ada efek sampingnya ya anak-anakku sekalian. Jangan bosan selalu simak video-video pembelajaran dari Bapak sebagai pengganti pertemuan kita tatap muka ya anak-anakku sekalian. Jangan bosan dan selalu simak, tonton sampai habis, tonton sampai selesai, jangan di skip atau dipercepat karena materinya nanti akan terpotong-potong. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi atau ke bagian yang kedua ya. Ke bagian kedua di materi atau di kompetensi dasar pola keuangan desa dan kota. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan selalu mengingatkan untuk selalu berdoa dulu sebelumnya. Kalian silahkan masing-masing sebelum menonton video ini, kalian doa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing agar apa yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini bisa kalian terima dengan mudah gitu ya, dengan mudah karena dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Lalu setelah itu kalian siapkan segala sesuatunya, baik itu pensil, ballpoint, buku kecil atau notes ya, untuk mencatat hal yang kiranya kalian merasa bingung atau terlewatkan atau ingin ditanyakan. Silakan disiapkan. Dan tak lupa pula Bapak ingatkan untuk menonton atau menyaksikan video ini dalam keadaan santai ya, dalam keadaan benar-benar nyaman ya, tidak terganggu oleh siapapun, adik, kakak ataupun orang tua kalian. Luangkan waktu ya beberapa menit untuk menyimak video pembelajaran ini. Oke, di gambar pertama atau di awal ini Bapak memperlihatkan backgroundnya adalah sebuah gedung. Ada yang sudah main ke gedung ini enggak? Ada yang tahu gedung ini apa? Ya, oke, gedung ini adalah gedung tua ya, atau gedung yang ada di museum yang ada di kota Jakarta ini ya, Fathahila kalau tidak salah. Bapak lupa, ini udah lama nih ya Bapak nggak main ke sini ya. Mudah-mudahan dari kalian sudah ada yang main di sini ya. Ini adalah dulunya balai kota ya, zaman Hindia Belanda, namanya balai kota ya, berarti di kota ya. Oke, kita akan simak video pembelajaran ini. Kemarin pada pertemuan kemarin atau pada video pembelajaran kemarin kita membahas tentang desa ya. Sekarang kita bahas tentang kota. Nah, lalu yang terakhir, di bagian terakhir, bagaimana interaksi kedua wilayah ini, kota dan desa atau desa dan kota. Yuk kita simak secara seksama ya, secara penuh keseriusan. Oke, kita mulai. Peta konsepnya ini anakku sekalian ya. Ini peta konsepnya. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menjelaskan desa, mulai dari ciri-ciri, potensi, klasifikasi, struktur, sampai permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Masih ingat mungkin ya, ada desa swakarya, desa swakarya, terus swasembada, sampai desa swadaya ya. Masih ingat ke desa-desa tersebut, ciri-cirinya bagaimana swadaya. Nah, itu desa ya pada pembahasan video pembelajaran pekan yang lalu atau pada video pembelajaran yang lalu. Kalau kalian masih bingung atau ragu, silakan bisa ditonton kembali. Bapak akan beri sebuah linknya atau keterangannya untuk bisa menonton kembali video pembelajaran sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas kota. Jadi interaksi nanti dulu gitu ya. Nah, interaksi kita lewat dulu ya. Kita kota dulu ya. Nah, kita tahu kota, nah baru apa hubungan antara desa dan kota tersebut, atau interaksi apa yang terjadi
antara desa dan kota. Jadi kita bahas kota dulu ya. Kita bahas sebelah kanan dulu. Kemarin sebelah kiri, ya, tengah-tengahnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum kita membahas panjang lebar dari video pembelajaran ini, kita tahu dulu biasa, yaitu tujuan pembelajaran. Penting ini ya, dan aku sekalian jangan salah. Dia nonton, tahu-tahu apa tujuan dari pembelajaran ini nggak tahu gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini atau video pembelajaran kedua ini adalah, nah ini video pembelajarannya ya. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur keruangan kota dan menjelaskan perkembangan kota dengan benar. Nah, di sini kita akan belajar ya. Struktur keruangan kota ada ya, kita bahas ya. Nanti banyak gambar-gambar yang harus kalian perhatikan. Banyak gambar-gambar yang harus kalian ingat karena ini sering muncul di soal-soal tes ya, di ujian ulangan harian, penilaian harian atau penilaian formatif ya, tes formatif. Bahkan bisa jadi nanti ada di penilaian harian bersama katanya ya, yaitu nama lainnya UTS ya, dulu UTS atau PTS, sekarang penilaian harian bersama ya. Yuk kita lanjut yuk, jangan gini ya, jangan bosan ya. Silahkan sambil ngopi, sambil minum. Nah, yang penting kalian nyaman, senyaman mungkin. Siapkan catatannya. Oke, jadi apa tadi? Tujuannya mampu mengidentifikasi struktur keruangan kota dan menjelaskan perkembangan kota dengan benar. Oke, kita lanjut. Di kota ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama, karakteristik kota, pola dan keruangan kota, struktur kota, dan penataan ruang kota. Selesai ya. Hanya 4 sub bagian. Gak lama ya, mudah-mudahan cepat ya. Tidak menghabiskan waktu sampai 1 jam, mudah-mudahan. Yuk, yang penting pada pembelajaran ini, kalian literasinya harus dikuatkan lagi ya. Ini literasinya harus benar-benar kalian menjiwai atau mendarah daging, karena literasi itu penting. Kita lanjut ya ke karakteristik. Nah ini coba perhatikan sebelum kita mulai. Ini ada sebuah gambar. Nah, sebelum kita perhatikan sebuah gambar. Coba. Gambar ini diberi nama supermarket. Ya, kalau di sini judulnya hypermart. Kira-kira, kalau bicara ya, kita akan menjawab, bertanya ke diri kalian masing-masing dan jawab diri kalian. Kira-kira di mana lokasi tempat ini? Iya. Yang kita bicara desa dan kota ya. Apakah di desa atau di kota? Ayo. Oke, Bapak yakin kalian tahu ya. Kalau gedung semegah ini, gedung seindah ini, ya tentunya sayang sekali kalau di tengah-tengah pesawahan atau di tengah-tengah perkebunan atau di tengah-tengah peternakan. Jadi tidak mungkin ini ada di pedesaan. Ya, jarang sekali ya. Dan tidak pernah ada mungkin ya orang berinvestasi di daerah pedalaman atau di desa membuatkan gedung atau supermarket seperti ini. Maka cocoknya ada di mana? Ya, betul. Terima kasih nih yang sudah nonton dengan penuh perhatian dan serius. Jawabannya benar, pastinya di kota. Ini ada di kota atau nama lain kota bahasa town ya, town. TOWN, town ya. Jadi kota, di kota. Nanti seperti apa kota ya, kita bahas. Oke, lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, waduh, sini sudah hampir sekitar 18 tahunan ya. Yes. Udah sampai 20 tahunan undang-undang ini. Nggak apa-apa, ini masih relevan. Karena belum ada namanya apa? Amandemen. Jadi yang disebut kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Oke ya, itu ciri beda kota dan desa. Jadi di kota itu menurut undang-undang ini bukan pekerjanya atau kegiatan utamanya. Siapa yang punya kegiatan utama? Wah, tentunya bukan hewan ya, tentunya bukan tumbuhan. Kita bicara manusia yang mendiami tempat tersebut, mendiami wilayah tersebut. Jadi manusia yang mendiami wilayah tersebut, pekerjaannya bukan lagi bertani, bukan lagi berladang, bukan lagi berkutat dengan persawahan, tapi hal-hal yang sudah sudah lebih maju lagi. Di sini dikatakan sebagai tempat pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi dia tidak berkotor-kotor ya, tidak berkotor-kotor, tidak berkeringat. Nah ini kota ya. Jadi kota itu tadi ya, kalau bilang dulu ada pekerja kerah putih ya. Jadi pekerjaannya bukan kotor ya, karena kalau dulu mau kerja itu kerah jauh sampai kotor di bagian kerahnya. Kan tadi keringatnya. Di kota itu nggak seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ya, di kota itu lebih mudah, lebih simpel, lebih ringan. Makanya kota itu banyak melahirkan penyakit-penyakit yang susah diobati. Ya, diabetes, stroke, ya, dan seterusnya. Karena tadi gerak badannya tidak terlalu dipakai gitu, atau gerakan badan fisik ya, fisik badannya tidak terlalu difungsikan, karena dia hanya memfungsikan tadi bagian otaknya dan keahliannya. Jadi orang yang mengerjakan itu ya, orang mau bertani dia hanya memasarkan di kota itu, ya, hanya mendistribusikan, tidak bertaninya. Atau mungkin di kota itu setelah memasarkan, distribusi, mengkonsumsi, tidak memproduksi. Nah, itulah kota ya, mengolah apa yang sudah ada. Ya. Secara garis besar, menurut Bintarto, ciri kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. Ciri fisik seperti apa? Ciri sosial seperti apa? Yuk kita sama-sama lihat. Nah ini ciri fisiknya ya. Jadi di kota itu secara fisik itu yang bisa kelihatan mata ya. Bisa kelihatan mata, bisa teraba oleh peraba kita ya, bisa tercium oleh bau dari kita. Itu fisik ya. Ya, jadi fisik tersebut. Jadi sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Nah, tadi gambar tadi ya, bahwa di kota itu umumnya banyak terdapat pasar atau supermarket. Jadi apa bedanya pasar dengan supermarket? Ya kalau pasar umum ya, tidak ya pasar tradisional. Kalau supermarket sudah dikemas sedemikian rupa, selain untuk berbelanja tapi untuk hiburan juga. Itulah pas supermarket. Tempat parkir yang memadai. Di kota itu banyak tempat parkir, beda dengan di desa. Walaupun lahan luas tidak mempunyai dia punya nilai ekonomis ya. Tapi kalau di kota ya tempat yang luas bisa dijadikan tempat ekonomis, yaitu sebagai tempat parkir. Tempat rekreasi dan olahraga ya, nih rekreasi ya. Walaupun atau enggak di kota aja, di tempat-tempat di pedesaan juga, di pegunungan, di pantai ya, itu bisa jadi tempat ya, oke, benar. Bisa jadi tempat rekreasi, tapi lebih banyak mana gitu. Bahkan di kota itu lebih banyak ketimbang ada yang di pedesaan. Contohnya, kalau kalian pernah dengar Dupaan, dunia fantasi ya, itu tempat rekreasi ya, mau dari lautnya, mau dari hiburan-hiburan yang lain, apalagi kira-kira. Rekreasi itu tidak hanya pemandangan ya, banyak hal ya, seperti nonton film ya, bioskop, taman kota ya, itu sebuah rekreasi. Atau olahraga, sudah dikemas demikian rupa olahraga di kota ya, trekkingnya sudah rapih ya, sudah bebas area rokok dan seterusnya. Alun-alun, nah biasa di kota itu ada, walaupun memang di desa juga ada alun-alun ya, cuman alun-alunnya difungsikan tidak semeriah, sesemarak di kota gitu. Tapi alun-alunnya ya sederhana aja. Kalau ada acara-acara penting seperti 17 Agustus, itu di desa itu hanya seperti itu. Meriahnya hanya pada event-event atau momen-momen yang tertentu saja. Misalnya tadi 17 Agustus atau hari jadi desa tersebut. Tapi kalau di kota tidak mengenal hari event
Apalagi pada hari event yang penting atau momen yang penting, nggak momen penting pun tetap ramai. Ya, ya seperti tadi ya. Kalian lihat tadi gambar tadi ya, balai kota ya. Itu ramai terus untuk dikunjungi. Itu museum loh, jadi museum sekarang, tapi ramai sekali alun-alun. Monas ya sekarang menjadi pusat lah dari kota Jakarta, selalu ramai ya. Gedung-gedung pemerintahan, nah ini biasanya di kota-kota itu terdapat gedung-gedung pemerintahan sebagai administrasi ya dari kegiatan pemerintahan. Lalu ada lagi ciri-ciri sosial ya. Tadi ciri-ciri fisik, sekarang sosial. Sosial itu tidak kelihatan ya, tapi terasa. Batuk. Tapi tetap semangat ya. Jadi masyarakatnya heterogen. Masyarakat heterogen itu maksudnya yang mendiami wilayah tersebut, wilayah kota khususnya, itu bukan masyarakat dari satu suku, ya, bukan dari satu etnis, bukan dari satu keturunan, tapi dari berbagai macam orang ke situ. Ada dari Sunda, ada berbagai etnis, budaya, heterogen itu bermacam-macam ya, semuanya ada ya. Beda kalau di kampung kalian tidak akan menemukan ya beraneka ragam ya, pasti kalian akan menemukan itu lagi orang, bahkan mungkin bisa jadi orang tersebut dengan orang tersebut mempunyai ikatan keluarga yang erat. Beda dengan di kota ya. Walaupun dia akrab, belum tentu dia buat keluarganya. Bisa jadi teman kerjanya, teman seprofesinya, dan yang lain. Bersifat individualis dan materialistis. Ini yang dibilang orang kota itu, ya kalau bapak yang sudah hidup lama di kota, memang sifat ini sangat kental di kota, individualis. Artinya individualis itu mementingkan diri sendiri. Ya, kalau dirinya sudah keinginan dirinya, harapannya tercapai, orang lain itu tidak akan terpikirkan. Ya, jadi gotong royong, kalau bicara gotong royong di kota itu sangat kecil. Beda dengan di desa. Kalau di desa pindah rumah, membangun rumah itu nggak usah diundang, datang semua. Tapi kalau di kota ya, jangankan untuk membangun rumah gitu kan, maaf, untuk buang air kecil itu nggak ada yang gratis di kota itu, karena semuanya bersifat individual dan serba materialistis. Nah ini nanti hubungannya dengan materialistis, kematerian, semua dilihat kebendaan. Jadi di orang kota itu ada bahasa emas berjalan gitu ya. Emas berjalan, artinya emas berjalan itu ada seorang ibu yang semua emasnya dipakai semua. Jadi emas berjalan itu ya tadi karena ingin memamerkan, materialistis, hedonisme, nantinya macam-macam lah. Ya, hedonisme dan nanti ujung-ujung kapitalis dan seterusnya. Inilah bersifat individualis dan materialistis secara pribadi ya, atau per orang. Mata pencarian non-agraris yang tadi Bapak sampaikan tidak bersumber ke pertanian, tapi bersumber ke hal-hal yang sifatnya non-pertanian atau non-agraris seperti jasa ya, terus distribusi, yaitu jasa ya, atau yang lainnya industri dan yang lainnya. Cara kehidupannya bersifat Gesellschaft ya, tadi ada Gesellschaft, artinya hubungan kekerabatan mulai pudar. Jadi di kota itu tidak mengenal saudara dekat ya. Artinya apa yang ada di kota itu semua pudar, mana saudara mana. Yang jelas selama dia bisa menguntungkan yang lain atau yang lain bisa menguntungkan yang lainnya, ya itulah ikatannya ya. Bukan ikatan lagi darah gitu di kota itu, bukan ikatan lagi saudara, tapi sudah hubungan kekerabatannya bersifat materialistis dan individualis. Terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin ya, tadi karena individualis tadi, jadi orang akan mementingkan diri sendiri
tidak peduli orang lain selama orang dirinya terpenuhi dan tercapai semua cita-citanya, tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Jadi tidak ada saling tolong menolong. Ya walaupun tidak menutup ada juga. Cuman kalau dibandingkan banyaknya, ya lebih banyak orang-orang yang cuek, orang-orang yang tak peduli, orang-orang yang acuh tak acuh lah gitu ya, tak acuh. Artinya tidak peduli lingkungan. Norma-norma agama tidak begitu ketat. Nah, ini sudah memudar ya, karena tadi perpaduan dari berbagai etnis, budaya dan seterusnya, agama yang jadi kesampingkan. Tadi sifat yang ini materialistis, individualis, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir lebih ke religi ya, lebih ke agama, tapi ya berpikir bagaimana memperkaya diri untuk hidupnya di dunia tanpa memikirkan apa yang ada di akhirat kelak. Pandangan hidup lebih rasional. Nah ini ya, di kota tidak mengenal adanya batu bertua, pohon bertua, jembatan bertua, atau angker lah kalau bahasa kita di sini ya. Angker, pohon angker, jembatan angker, nggak ada. Kalau kalian lihat kota itu orangnya realistis ya, semuanya bisa di akalkan atau bisa masuk akal. Tidak, kalau tidak bisa akal tinggalkan. Beda kalau kalian beda kalau di desa. Lihat ada pohon beringin tua ya, lalu disakralkan. Di kota itu pohon beringin mengganggu, berbahaya, tebang. Tidak ada bahasanya pohon beringin itu sakral. Nah itulah pandangan hidup rasional. Rasional artinya semuanya kalau dia tidak real, jadi real ya, real itu nyata ya, maka ditinggalkan. Menerapkan strategi keuangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas. Ini ya, kalau kalian mungkin bermain ya, atau kalian di antara kalian ada teman-teman kalian ada yang ditinggal di klaster perumahan. Misalnya kalau di sini ada Tropicana, ada Gardenia, ada banyak sekali. Itu ya, sekat-sekat itu ya, atau pemisah-pemisah pemukiman ya, yang menurut mereka itu untuk menjaga keamanan, ketertiban, tapi di satu sisi mereka memisahkan dengan komunitas atau dengan lingkungan sosial yang lainnya. Jadi itu ya, kota itu seperti itu, dan itu tidak menjadi sebuah permasalahan selama itu tidak mengganggu satu sama lain. Dan emang itu sebuah konsekuensi dari kehidupan modern ya, kehidupan yang serba maju, di mana tadi tidak bisa menghindari dari sifat individualis dan materialistis. Nah, ciri-ciri kehidupan kota adalah sebagai berikut ya. Ciri-ciri kehidupan kota adalah ini ciri-ciri kehidupan kota. Adanya pelapisan sosial ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Jelas sekali ini. Di poin A ini kalau kalian cermati ya, jangan jauh-jauh, nggak usah ke Jakarta, terlalu jauh. Coba di kota Jababeka. Jababeka udah melegitimasi bahwa dirinya sudah jadi kota, makanya ada kota Jababeka. Berarti di situ semua sudah ada. Salah satunya pelapisan sosial ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan. Yang tinggal di Tropicana ya, di sekitar sekolah kita, itu penghasilannya itu bisa kita hitung. Beda dengan yang tinggal di daerah-daerah rawa sentul ya, daerah-daerah mungkin bisa jadi di pedesaan-pedesaan seperti Bapak tinggal di Mekar Mukti. Itu nggak mungkin untuk tinggal di daerah Tropicana karena penghasilannya itu berbeda. Karena orang-orang yang di Tropicana itu dia mempunyai penghasilan, maka pengeluaran pun akan lebih besar seperti sampah, keamanan, dan lain-lainnya ya. Nah itulah tingkat penghasilan. Tingkat pendidikannya, kita sudah bisa ya. Di kota itu kalau kita bisa rumuskan bahwa tingkat pendidikan itu akan berbanding dengan tingkat penghasilan. Berbanding lurus dengan tingkat penghasilan, artinya semakin pintar, semakin tinggi pendidikan dia, maka dia akan berbanding lurus dengan penghasilan yang didapatkan. Ya. Dan dia dapatkan khusus di sektor tertentu ya, atau sektor hampir di semua sektor ya,
kecuali ya mungkin ada di beberapa sektor yang pengecualian seperti Bapak gitu, di sektor guru atau di sektor pendidikan ya. Jadi pendidikan juga tidak menjamin, tidak terlalu. Tapi kalau di sektor yang lain, misalnya di sektor industri, di sektor jasa, di sektor perdagangan, bisa jadi itu menjadi sebuah kenyataan gitu ya, sebuah yang ada. Dan jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan juga akan berbanding lurus dengan penghasilan. Semakin baik jenis pekerjaan yang dia terima atau yang dia lakukan, maka semakin bagus penghasilannya, dan penghasilan semakin bagus akan berbanding sebagai pendidikan, atau pendidikan semakin bagus akan menghasilkan jenis pekerjaan yang memadai. Itu saling berkaitan ya. Jadi orang yang pendidikan tinggi tentunya akan masuk pekerjaan yang bagus. Dari pekerjaan yang bagus atau pekerjaan yang layak akan mendapatkan penghasilan yang layak. Itu maksudnya ya. Jadi saling keterkaitan. Ada jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial antar warga. Ini jelas tadi yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa individualisme dan individualis dan materialistis menjadi penyakit ya, penyakit pertamanya. Sehingga mereka akan menjaga jarak dengan yang lain. Bahkan melihat orang lain yang itu akan menjadi sebagai ketergantungan atau beban. Jadi kalian akan merasa melihat orang yang maaf ya, mengemis, minta-minta ya, itu akan menjadi beban buat dia yang sudah mapan, yang sudah punya pekerjaan bagus. Nah itu kurangnya toleransi. Jadi melihat orang itu sebagai beban atau sebagai benalu lah kalau bahasa kasarnya gitu ya. Adanya penilaian yang berbeda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, kondisi, dan kehidupan. Nah ini juga karena tadi beraneka ragamnya latar belakang orang tersebut, mulai dari pendidikan, sebuah kepentingan dan yang lainnya, sehingga melahirkan satu permasalahan dengan berbagai solusi, dengan berbagai macam konfliknya gitu ya. Karena tadi di latar belakangnya latar belakang yang berbeda, pendidikan dan yang lainnya. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Ini yang tidak terdapat di pedesaan. Karena di kota menganggap bahwa waktu itu sesuatu yang sangat berharga ya, sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Jadi setiap waktu pada orang-orang yang ada di kota itu akan bernilai sangat tinggi ya. Kalau bahasa Inggrisnya time is money katanya ya. Jadi waktu itu adalah uang. Jadi kalau dia berleha-leha, bersantai-santai, udah nggak akan mendapatkan uang. Ya itulah di kota ya. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional, berprinsip ekonomi. Sudah menjelaskan rasional, prinsip ekonomi tadi. Jadi apapun yang dikeluarkan ya dari kantong itu kalau bisa sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itulah orang kota ya. Orang kota itu seperti itu. Karena dia tadi di antara berbagai kepentingan, berbagai budaya, berbagai semua, karena heterogennya dia harus survive. Ya tadi salah satunya berpikir ekonomi atau berprinsip ekonomi, mengeluarkan modal yang sedikit, mengeluarkan modal yang sedikit untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar. Ini yang membedakan juga kota dengan desa. Positifnya lah ya, kalau dibilang ini positifnya. Jadi orang kota itu terbuka pola pikirnya. Dia tidak bersikap menolak apa-apa yang datang dari luar. Ya, dia akan menerima karena tadi pola pikir yang terbukanya itu. Pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individual atau individu, sedang sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi. Stereotip itu apa ya, semacam stigma atau sangkaan atau cap ya. Ini kemudian menyebabkan penduduk kota dan pendatang mengambil sikap acuh, tidak acuh dan tidak peduli ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka mengabaikan fakta bahwa masyarakat kota juga bisa ramah dan santun dalam berinteraksi. Jadi stigmanya begitulah. Entah itu di kota Indonesia mah nggak begitu kali ya. Mudah-mudahan masih ada
santun, masih ada ramah, masih ada tolong menolong, walaupun gotong royong mungkin sudah mulai pudar. Tapi untuk Indonesia ya nggak separah yang di negara-negara luar sana ya, kota-kota yang sudah megapolitan ya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri masyarakat kota ya. Egois, memiliki pekerjaan yang beraneka ragam. Masyarakat kota sebagai agen of change, agen perubahan. Kehidupan keagamaan, masyarakat kota sudah berkurang karena kesibukannya atau kesibukan kerja. Kota memiliki kesempatan yang kerja ya. Kota memiliki kesempatan kerja yang luas. Penduduk kota tidak mengenal gotong royong. Ya, kehidupan penduduk kota bersifat glamor, mewah, hedonisme ya. Selalu berpikir tentang uang. Kayak disebut dengan materialisme ya, matre gitu ya. Antara masyarakat kota terdapat kesenjangan sosial tinggi. Penduduk kota umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi karena kesadaran untuk memenuhi kualifikasi lapangan pekerja yang tersedia. Sebagian besar masyarakat kota bekerja di bidang industri. Ya, tidak terdapat pekerjaan di bidang agraris di wilayah kota. Oke. Sekarang kita masuk ke pola ya. Kita masuk ke pola keruangan. Ya, kita masuk ke pola keruangan. Nah, ini pola keruangan kota ya. Jadi kota juga memiliki pola ya. Kemarin kita bicara desa. Desa juga memiliki pola. Ada memanjang, menyebar ya, berpusat. Itu pola-pola yang ada pada desa. Kota juga memiliki pola ya, memiliki pola keruangan. Maka kota akan terbagi menjadi ada pola sentralisasi. Merupakan pola di mana pola persebaran kegiatan pola kota cenderung mengelompok pada satu wilayah utama. Ada pola desentralisasi, merupakan pola persebaran yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota. Ada pola nukleasi, merupakan pola persebaran kegiatan kota yang menyerupai pola sentralisasi. Tapi skala ukurannya lebih kecil. Inti kegiatan perkotaan berada di dalam daerah utama, nukleus inti ya. Pola agsegrasi. Pola segrasi merupakan pola persebaran kota yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi berdasarkan segmen-segmen ya, berdasarkan bagian-bagian. Jadi bagian keadaan sosial, ekonomi, ada orang di bidang pekerjaan industri kreatif, dia akan berkelompok di ada di bidang jasa ya, dia akan bergerak di kelompok di jasa. Di bidang perdagangan, perniagaan, dia akan berkelompok di bagian-bagian perdagangan. Itu disebut segmen atau segresi, bersegmen-segmen. Itulah untuk pola keruangan. Kita lanjut. Sekarang kita masuk struktur kota ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini struktur kota. Ini Bapak tidak panjang lebar ya, kita tidak akan bahas, kalian baca saja lalu amati gambar. Ya, jadi struktur keruangan kota ada teori ada teori konsentris, terbagi menjadi 5 zona, ada daerah pusat kegiatan. Ini perhatikan ya, perhatikan lalu lihat gambarnya ya. Ada daerah pusat kegiatan, zona peralihan, daerah tempat tinggal para pekerja, daerah tempat tinggal kelas menengah, daerah tempat tinggal para penglaju atau zone komuter ya. Jadi kalau dibilang dia mempunyai lapisan atau lingkaran di mana lingkaran pertama itu bagian pusat kegiatan, di samping-sampingnya adalah pendukung. Nah, ini ada 4 pendukungnya atau ada 4 bagiannya, peralihan, tempat tinggal, dan seterusnya. Baca ya, diamati ya. Bapak share juga modulnya, gak usah khawatir. Ada teori ketinggian bangunan. Jadi teori ketinggian bangunan diusulkan oleh Bruegel 1955. Bruegel mendapat bahwa ketinggian bangunan wilayah kota perlu diperhatikan. Variabel ini menjadi perhatian bagi negara maju karena berkaitan dengan hak setiap orang menikmati sinar matahari dan tempat tertentu. Waduh, ini berarti berkaitan tentang alam ya, dengan lingkungan hidup. Jadi
ya kalau membangun kota, membangun gedung di kota-kota itu harus memperhatikan ketinggian bangunannya. Jangan sampai ketinggian bangunan itu menghalangi orang untuk mendapatkan haknya, yaitu sinar matahari. Pada teori konsentris menekankan bahwa kota merupakan perwujudan dua dimensi secara horizontal saja, sementara ketinggian bangunan diabaikan. Hubungan ketinggian berbangunan dengan penggunaan lahan sebaiknya diperhatikan dalam merumuskan pola penggunaan lahan yang akan datang sehingga kesemerawatan kota dapat dihindari. Wah, ini lebih ke tata kota ya, diperhatikan kalau teori ketinggian bangunan. Sedangkan teori konsentris ya tadi hanya bagian lingkaran pertama dan seterusnya. Ada teori sektor ya. Muncul ide pengetimbangan variabel sektor pertama kali dikemukakan oleh Yot 1939. Ini sering muncul ya anak-anakku sekalian di soal nih ya. Coba dibaca ya. Teori sektor membagi wilayah menjadi 5: daerah pusat kota atau CBD, Central Business District ya gitu ya kalau di itunya, Central Business District. Jadi pusat distrik ya, wilayah pusat bisnis seperti ekonomi, sosial, pemerintahan dan budaya. Zona Warehouse, Lake Manufacturing, industri kecil dan perdagangan. Zona pemukiman kelas rendah merupakan tempat tinggal bagi pekerja industri di kota-kota dengan penghasilan rendah. Nomor 3. Zona pemukiman kelas menengah merupakan daerah tinggi ditinggali oleh penduduk dengan penghasilan tinggi. Ada zona pemukiman kelas tinggi, zona pemukiman kelas tinggi yang pemukimannya golongan atas. Nomor 5 ya. Oke, silakan dibaca aja dan dicermati gambarnya ya. Bapak yakin kalian bisa ya dengan waktu yang panjang. Ada teori yang keempat, ada teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak ya. Teori ganda dikembangkan oleh pertama oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman 1945. Mereka menganggapan bahwa struktur ruang kota tidak tumbuh dalam ekspresi keruangan yang hanya ada satu pusat kegiatan saja, namun terbentuk secara terus-menerus sehingga terdapat beberapa pusat kegiatan baru yang terpisah. Gitu ya. Jadi menurut pemikiran Ullman itu bahwa kota itu tidak mungkin tumbuh dalam satu pusat kegiatan, tapi dia tumbuh dengan berbagai pusat kegiatan dengan secara terus-menerus. Pada teori inti ganda, struktur ruang kota tidak ada urutan yang teratur, tidak seperti teori konsentris yang terdapat tertata rapi. Kondisi menyebabkan beberapa inti kota dalam suatu wilayah perkotaan, misalnya kompleks pemerintahan, pelabuhan, ekonomi, pasar dan mal dan sebagainya. Jadi perkompleks ya. Untuk cermatinya lagi ya, bisa Bapak sarankan untuk kalian Google ya, searching ya, googling ya di internet untuk penjelasannya. Nah, struktur ruang kota menurut teori ini, teori ganda adalah sebagai berikut: pusat kota atau CBD itu nomor 1, kawasan niaga dan industri nomor 2, kawasan murba wisma atau pemukiman kualitas rendah nomor 3. Nomor 3 ini ya. Nah, kawasan madya wisma atau pemukiman kualitas sedang ini 4. Kawasan adiwisma ya atau tempat tinggal kualitas tinggi nomor 5. Pusat industri berat nomor 6. Ya, pusat niaga atau perbelanjaan lain di pinggiran kota nomor 7. Ufa kota atau suburban yaitu kawasan industri nomor 8. Nah, lagi nomor 9-nya yaitu daerah industri ya. 9-nya itu tadi lupa nih. Daerah industri suburban ya. Daerah industri 1 2 3. Oke. Lanjut, kota merupakan pusat sebagai kegiatan seperti kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti ini umumnya dilakukan oleh di daerah kota atau core of city, di inti kota ya. Dan disebut dengan daerah pusat kegiatan atau DPK atau CBD, Central Business District. DPK berkembang terus meluas ke arah daerah luarnya, termasuk daerah selaput, pengelompokan, segresi, dan penyebaran jenis kegiatan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti ketersediaan ruang dalam kota,
Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan warga kota, tingkat teknologi yang ada, perencanaan pembangunan perkotaan, faktor geografis setempat. Oke, mengingat kota yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan, maka penataan ruang harus melalui perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Perencanaan penataan ruang perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Ada aspek sosial seperti kependudukan, sosial budaya, pendidikan, agama, status sosial, struktur sosial masyarakat, aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, produksi, perdagangan, ada aspek fisik seperti relief dan tanah. Jadi itu ya fungsinya. Oke, struktur udah, kita masuk ke penataan ruang. Nah, masuk kota merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh penduduk yang biasanya memiliki ciri modern. Penduduk yang menempati kawasan perkotaan umumnya memiliki pencahayaan di bidang non-agraris. Ingat ya, Bapak pertegas lagi, kota itu tidak bertani atau tidak agraris. Agraris. Sedangkan kota non-agraris. Non itu adanya tidak. Agraris itu pertanian. Jadi tidak ke sektor pertanian yang beraneka ragam ya. Jadi tidak, tapi ke yang lainnya. Nah, ini perumahannya. Di kota perumahan seperti ini tertata rapi ya. Tertata rapi lalu bersegmen-segmen ya atau berklaster-klaster ya. Jadi pemetaan kota lebih kompleks di pedesaan lebih kompleks dari pedesaan karena struktur kondisi masyarakat penuh lebih beragam. Lahan perumahan di perkotaan biasanya sangat rapat karena jumlah penduduk yang banyak. Ya, itulah pengembang membuat sebuah tempat pemukiman. Ada perumahan, industri, industri berhaluan entah ya di tempat pemasaran, industri berhaluan kerja, berlokasi di tempat tenaga kerja. Jadi berhaluan bahan ya di tempat dia menghasilkan bahan, entah di tempat pemasaran ya berarti dekat pasar, di dekat berhaluan pekerja ya berarti dengan sumber pemukiman. Jasa, ini ya, jasa yang menggunakan lahan kota adalah jasa terminal, rel kereta api, situasi dan sebagainya. Jadi jasa itu perlu Bapak jelaskan ya, jadi sesuatu yang tidak menghasilkan barang gitu ya, dalam bentuk tidak menghasilkan barang. Seperti contoh, tukang cukur itu jasa gitu. Jasa itu maksudnya apa? Dia bekerja ya, bekerja tapi dia tidak kelihatan pekerjaannya gitu. Itu jasa. Berarti jasa tukang cukur, jasa tukang pijit gitu. Jadi bidang jasa itu bidang sesuatu yang tidak real atau non materi lah ya. Kalau jual beli ada barang yang diterima, ada uang yang ada barang yang diberikan atau dijual, ada barang yang diterima. Itu perdagangan. Kalau industri ada yang dikelola, dikemas, diproduksi dan seterusnya. Lanjut ke sarana pemerintahan. Nah, semua perumahan perkotaan, lahan kawasan perkotaan juga bisa digunakan untuk membangun sarana pemerintahan. Apa sarana-sarana pemerintahan? Banyak ya. Puskesmas, terminal ya, terus tempat sekolah ya, dan yang banyak lagi tidak Bapak sebutkan. Banyak karena banyaknya. Nah, tempat pemasaran tadi disebutkan bahwa kota juga sebagai tempat pemasaran bagi siapa? Ya tentunya bagi desa ya. Desa juga akan penting, sangat penting akan keberadaan kota. Karena di kota kita bisa mempasarkan hasil-hasil yang dikelola di desa. Jadi keberadaan kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih banyak melakukan transaksi perdagangan di perkotaan. Oleh karena itu, ada pula sebagian lahan yang dimohon untuk keperluan perdagangan. Jadi kalau kalian pernah melihat tempat pemasaran hari Minggu ya, atau sebelumnya malam Minggu misalnya, itu di pasar pagi itu ya banyak pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya sepanjang jalan dari mulai Bebek Kaleo yang dekat pom bensin terus sampai dengan Kalimalang. Itu kalian bisa temukan banyak ya yang dagang ya. Nah, itulah disebut dengan tempat pemasaran walaupun itu tidak dilegalkan ya. Artinya tidak ada
yang mengharuskan di situ, atau semuanya dengan apa adanya atau sendirinya. Lalu pusat pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi. Oh, ini banyak sekali ya. Di kota itu banyak fasilitasnya. Ya, jadi orang kota itu tidak akan pernah kekurangan akan fasilitasnya. Sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, belajar ada sekolah-sekolah ya yang sangat tinggi ya. Peribadatan mau yang mana ya, yang sampai dari tingkat kalau muslim ya, dari tingkat musola sampai tingkat masjid tinggi ya, masjid agung dan seterusnya. Olahraga, rekreasi banyak sekali ya. Silakan kalian coba terka-terka atau coba baca ya, pelajari kira-kira apa saja yang ada di kota ya. Atau kalian orang desa pernah dibawa, bukan orang desa ya, orang tua kamu punya keluarga di desa gitu maksudnya, lalu oleh orang tua kamu dibawa ke desa. Coba perhatikan jauhnya ya, apa aja yang ada di kota dan beda dengan yang ada di desa. Jam 8 sudah mulai sepi di desa itu ya. Di kota semakin malam semakin ramai. Udara ya di desa ya sejuk, benar, sejuk ya, jernih. Di kota nggak seperti itu. Udara pagi-pagi sudah tercemar polusi dan yang lain. Banyak sekali. Coba kalian belajar membayangkan ya, atau ini. Oke, selesai ya. Jadi itulah penataan ruang kota ya, struktur kota, pola kendang kota, karakter kota. Jadi kita cukupkan ya untuk kota kita ya. Jadi kalian sudah paham. Ingat-ingat saja mulai tadi karakteristik, ciri ya, pola ya, dan seterusnya sampai tadi ada distrik ya, ada model-model kota ya. Ada kota konsentris, kota sektoral, kota tingkat bangunan, dan banyak lagi. Silakan dibaca lagi atau diulang lagi video ini supaya lebih mengerti. Oke. Untuk bagian kedua ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di bagian terakhir atau di bagian ketiga, interaksinya. Lalu setelah ini ya, setelah itu lalu ada tes formatif. Nah, setelah tes formatif kita menghadapi tadi ya yang Bapak sampaikan, penilaian harian bersama, atau nama lainnya dulu adalah PTS, penilaian tengah semester. Oke, itu aja dari Bapak. Terus saksikan channel YouTube Bapak ya, Pak Geo, pakar geografi Anang Suherman, yang dikelola Anang Suherman. Like semua apa yang konten-konten yang Bapak share ya, yang Bapak terbitkan, publish di kanal YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.